Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Puan bocorkan kriteria capres yang akan diusung oleh PDIP di pemilu tahun 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membocorkan kriteria yang akan diusung sebagai capres dan juga cawapres dalam pemilu tahun 2024. Hal itu disampaikan saat dirinya tengah bertemu dengan kader PDIP di kota Surabaya di kantor DPC pada Selasa 1 Maret malam. Puan menerangkan seharusnya sosok capres yang akan diusung PDIP pada pemilu adalah sosok yang benar-benar selama ini selalu memperhatikan dan memperjuangkan partai. Harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDIP selama ini. Ungkap Puan dalam sebuah video yang dikutip dari redaksi pada Jumat 4 Maret. Lebih lanjut, katanya juga kriteria yang selanjutnya adalah memiliki sosok yang merakyat. Turun ke bawah, ketemu dengan rakyatnya, bertemu dengan orang-orang yang keluarga besarnya, itulah orang yang akan menjadi calon. Insya Allah ditentukan menjadi calon dari PDIP. Selain itu, tambah Puan, capres yang diusung PDIP nantinya juga harus memiliki semangat untuk melanjutkan warisan sang proklamator, Insinyur Soekarno. Tentu saja orang yang bisa meneruskan cita-cita Bung Karno, perjalanan panjang ini bukan hanya membangun negara saja, perjalanan panjang sesuai dengan cita-cita Bung Karno harus bisa menyatu dengan orang yang mencintai Soekarno. Puan juga mengatakan sosok figur yang akan terpilih sebagai capres-cawapres untuk tahun 2024 akan diputuskan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Orang itulah yang akan kita menangkan untuk jadi presiden yang akan datang. Saya ini juga petugas partai, walau saya anaknya. Ada sih bisik-bisik sama Bu Mega kira-kira siapa, tapi itu rahasia. Pada kesempatan tersebut, Puan juga menyebut bahwa dirinya akan tetap menetapkan dan juga menempatkan dirinya sebagai kader terbaik PDIP. Pengamat menduga PDIP siapkan skenario untuk menjegal Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah menilai kemungkinan PDIP akan menjegal Ganjar Pranowo agar tidak maju di Pilpres 2024. Bisa saja itu terjadi dengan beberapa pertimbangan. Dari hasil survei IPO, suara Ganjar didominasi pemilih di Jateng dan mayoritas pemilih PDIP. Ungkap Deddy saat dihubungi oleh redaksi Akurat Senin 14 Februari. Ini bisa dibaca jika pengaruh Ganjar jauh lebih kecil dibandingkan dengan suara PDIP. Artinya, tanpa PDIP, Ganjar bisa mengalami turbulensi suara. Karena dalam catatan pemilih, PDIP itu cukup loyal pada parpol. Dia juga mengatakan jika hal itu benar, terjadilah maka PDIP akan memilih Puan Maharani sebagai kandidat. Menurutnya, Puan juga jauh lebih potensial terusung, meskipun hingga hari ini peluang peningkatan elektabilitasnya masih cukup rendah. Pilihan di luar Ganjar tentu Puan Maharani. Selain itu, Putri Mahkota juga punya jabatan politik strategis yang memungkinkan Puan setara dengan para tokoh elit parpol lainnya. Sementara itu, Deddy juga berpandangan apabila partai lain menarik Ganjar untuk bergabung, juga akan menjadi sebuah pertimbangan, sebab hal ini akan berdampak pada suara pemilih. Apakah mendapatkan imbas suara personalnya atau tidak? Jika rupanya tidak, tentu Ganjar tidak lagi bernilai strategis. Dugaan itu bermula dari pernyataan pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, yang menyebut ada skenario parpol yang tak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak bisa maju Pilpres 2024. Saya justru mencurigai ada sebuah skenario yang tidak memajukan Ganjar ke 2024 itu, supaya Anies Baswedan nggak bisa maju di 2024. Jadi artinya yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo itu kan cuma Anies, kalau dari hasil survei. Jadi kalau Mas Ganjar nggak dimajukan PDIP, buat apa parpol lain repot-repot dimajukan Anies? Kata Henry dalam sebuah diskusi virtual pada Minggu 13 Februari. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Puan Maharani disebut-sebut akan bernasib sama seperti Giring PSI. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai gaya komunikasi Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru akan dinilai tidak bagus dan justru menuai respon negatif dari publik usai menyindir calon presiden yang hanya bermodal tampang hingga cuma eksis di media sosial atau medsos.
Gaya komunikasi Puan akan dianggap tidak bagus, karena akan memantik respon yang negatif dari publik kepadanya, kata Ujang saat dihubungi pada Sabtu 30 April. Menurut Ujang, seharusnya Puan memiliki gaya komunikasi yang bisa menaikkan elektabilitasnya, bukan justru sebaliknya melakukan serangan kepada lawan politiknya. Menyerang, itu sesuatu yang tidak baik dan itu akan membuat lawan politik menyerangnya dengan baik. Begitu tuturnya. Ujang lantas memberikan contoh di mana orang yang memakai gaya komunikasi politik menyerang lawan justru malah mendapatkan respon negatif. Gaya tersebut dipakai oleh Ketum PSI Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI, yaitu Anies Baswedan. Lihatlah gaya Giring menyerang Anies, bukannya Giring dapat nilai plus tapi dibenci oleh publik. Itu pun sama akan menimpa Puan, jika Puan terus-menerus menyerang dari lawan politiknya. Diketahui Puan Maharani memberikan nasihat terkait dengan pemilihan Capres di Pilpres 2024. Ia menghimbau masyarakat agar memilih sosok Capres yang benar-benar mencintai Indonesia. Puan kemudian juga menyinggung soal masyarakat yang lebih memilih Capres tampan daripada melihat kinerjanya yang baik. Kenapa saya ngomong ini? Kadang-kadang sekarang kita ini suka yowis lah dia saja asal ganteng. Dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, kata Puan seperti dikutip dari redaksi suara.com pada Jumat 29 April. Selanjutnya Puan juga menilai capres tersebut akan tampak menyenangkan apabila tampil di media sosial dan TV. Meskipun capres tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Yowis dia saja, walau nggak iso apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat, begitu imbuhnya. Puan juga bertanya kepada kader PDIP terkait capres dengan kriteria seperti yang ia sebutkan. Mau atau enggak pemimpin kayak gitu? Tanya Puan Maharani, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh kader PDIP, enggak, jawab kader PDIP yang hadir. Kemudian Puan bertanya kepada para kader dengan melihat capres tersebut. Apakah memiliki perhatian terhadap rakyat Wonogiri atau tidak? Pernah nggak ketemu sama dia? Pernah nggak dia datang ke daerah ini, misalnya ke Wonogiri? Kalau ke Wonogiri ngapain? Ngebantu atau enggak? Soan atau enggak? Ketemu nggak sama PDIP? Ketemu nggak sama rakyat PDIP yang ada di Wonogiri? Ketemu nggak sama rakyat Wonogiri? Begitu ungkapnya. Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar para kader untuk memilih pilihan capres yang berdasarkan kinerja dalam memperjuangkan rakyat. Jadi jangan kemudian kita itu asal pilih karena cuma kelihatan di panggung saja. Panggung itu panggung media, panggung TV, panggung sosmed, tapi pilih orang yang betul-betul pernah memperjuangkan kita, pernah bersama-sama kita, pernah bergotong royong sama kita. Sontak kader PDIP pun langsung serentak menjawab setuju terkait pertanyaan dari Puan Maharani itu.